Saudara-saudara, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat-sehat bukan? Amin. Saudara, saat ini saya berada di rumah kopi dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan kali ini adalah bertemu Tuhan di jalan buntu. Saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi. Suatu hari ada seseorang yang bernama Budi, dan Budi ini duduk di pos kamling. Siang hari dia duduk sendirian di pos kamling. Kemudian beberapa saat kemudian lewat di depan dia orang gila yang sambil membawa golok. Kemudian Budi terbersit untuk iseng kepada orang gila ini. Dan Budi berkata kepada orang gila ini, "Mau kemana? Mau ke hutan kah? Kok bawa golok?" Saudara, orang gila ini berhenti dan kemudian menoleh ke arah Budi. Kemudian dia mulai melangkahkan kakinya ke arah Budi. Melihat situasi yang kurang baik, Budi segera bersiap-siap untuk melarikan diri. Dan ternyata benar, saudara, orang gila itu mulai berlari ke arah Budi, dan Budi pun menjadi takut dan dia lari terbirit-birit. Dan ternyata memang orang gila itu mengejar Budi dari belakang. Ternyata jalan yang diambil Budi adalah jalan buntu. Di depan dia ada tembok yang tinggi yang tidak bisa dilewati, dan Budi menjadi sangat takut. Dia menengok ke belakang, orang gila itu terus berlari sambil membawa golok ke arahnya. Saudara, cerita di atas bercerita tentang permasalahan yang berat yang dialami Budi. Betapa tidak, saudara, seorang gila membawa golok mengejar dia. Saudara, beberapa tahun yang lalu teman saya memberikan sebuah nasihat kepada saya. Ada 3 jenis orang yang jangan pernah engkau lawan. Lebih baik engkau menghindar. Lebih baik tidak berurusan dengan mereka. Dan saya tanya kepada teman saya, siapakah 3 orang itu? Teman saya berkata, yang pertama orang kaya. Kemudian saya bertanya, kenapa dengan orang kaya? Orang kaya dengan kekayaannya, dia bisa mengubah yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Jadi jika engkau berurusan dengan orang kaya, ya lebih baik mengalah saja. Kemudian orang yang kedua siapa? Orang yang kedua adalah orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa memiliki kekuasaan. Dia bisa mengubah segala fakta menjadi sesuatu yang bukan fakta. Jadi lebih baik jika engkau berurusan dengan orang berkuasa, lebih baik engkau mengalah. Kemudian orang yang ketiga siapa? Teman saya berkata, orang yang ketiga lebih berbahaya daripada orang pertama dan orang kedua, yaitu orang gila. Kenapa orang gila? Karena orang gila tidak memiliki hati nurani. Dia tidak peduli segala hal.
Seringkali kalau kita melihat sesuatu terjadi di luar nalar kita, tanpa sengaja kita berkata, dasar orang gila. Artinya bahwa orang gila yang membawa golok, yang mengejar Budi, sungguh-sungguh menakutkan bagi Budi. Dan Budi berada di jalan buntu, di depannya tembok tinggi, di belakangnya orang gila dengan golok mengejar dia. Saudara, pernahkah saudara berada dalam situasi seperti yang Budi alami? Mengalami pergumulan yang berat, mengalami permasalahan yang sangat menakutkan dan berada di jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Saudara, ternyata bukan hanya Budi yang pernah mengalami jalan buntu. Di Alkitab menceritakan sebuah contoh, bangsa Israel juga pernah berada di jalan buntu. Mari kita akan baca di dalam Keluaran 14 ayat 10. Saya akan bacakan buat saudara. Keluaran 14 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, menyusul bangsa Israel. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Saudara, apa yang dialami bangsa Israel saat itu sama seperti yang dialami Budi. Bangsa Israel sangat ketakutan, dikejar oleh pasukan Mesir. Hal ini terjadi saat bangsa Israel baru pertama keluar dari Mesir. Dan di depan bangsa Israel ada laut Teberau. Di belakang pasukan Mesir mengejar mereka. Suatu kondisi bangsa Israel berada di jalan buntu, seperti yang Budi alami. Saudara, Budi dan bangsa Israel sama-sama merasa sangat ketakutan. Kemudian apa yang dilakukan Budi pada saat dia berada di jalan buntu? Saat orang gila dengan parang itu mengejar dia, Budi yang tadinya tidak pernah berdoa, tadinya yang tidak pernah beribadah ke gereja, tetapi saat itu Budi terpaksa harus berdoa. Dia berseru kepada Tuhan, sekalipun sebelumnya dia tidak pernah berdoa. Budi berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya. Saudara, dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan, Budi dan juga bangsa Israel berada di jalan buntu. Tidak ada orang yang suka berada di jalan buntu, karena di jalan buntu hanya ada ketakutan, di jalan buntu hanya ada kecemasan, di jalan buntu hanya ada kekhawatiran, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Itulah kondisi jalan buntu yang dialami Budi dan bangsa Israel. Tetapi apa yang dilakukan Budi? Budi berdoa. Dan apa yang dilakukan bangsa Israel saat berada di jalan buntu? Saat di depan laut, saat di belakang pasukan Israel. Kita akan baca di dalam ayat selanjutnya. Di Keluaran 14 ayat 10 tadi dikatakan, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Sudah perhatikan ayat selanjutnya. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara,
Apa yang dialami Budi sama seperti yang dialami bangsa Israel saat mengalami pergumulan berat, saat mengalami permasalahan berat, saat berada di jalan buntu. Yang mereka lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Saudara, apakah saudara pernah mengalami berada di jalan buntu? Ataukah saudara saat ini sebenarnya berada di jalan buntu, menanggung pergumulan permasalahan yang berat, tidak ada jalan keluar? Namun hari ini kita diingatkan seperti tema renungan firman hari ini, bertemu Tuhan di jalan buntu. Apa yang dilakukan saat kita berada di jalan buntu? Budi berdoa, bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, kisah selanjutnya pada saat Budi berdoa, apa yang terjadi dengan orang gila itu? Pada saat Budi telah berdoa, dia membalikkan wajahnya dan orang gila itu tepat berhenti 1 meter dari hadapan Budi. Dan orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Dia katakan kepada Budi, "Engkau mau kemana lagi? Engkau sudah tidak bisa berlari lagi. Sekarang ambillah parang ini. Sekarang gantian, engkau yang mengejar aku yang berlari dan engkau yang mengejar aku." Saudara, hal yang tidak pernah terduga terjadi. Budi yang tadinya rasa ketakutan menjadi plong karena orang gila itu menyerahkan goloknya dan meminta Budi untuk mengejar dia. Mujizat terjadi. Saudara, kira-kira Budi mengejar orang gila itu tidak enggak? Kalau Budi mengejar orang gila itu, maka dalam cerita ini orang gilanya jadi 2. Jadi orang gila sama Budi. Haleluya. Saudara, intinya saat kita berada di jalan buntu, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus berseru kepada Tuhan. Seperti Budi, seperti bangsa Israel, dia berseru kepada Tuhan, karena disitulah mujizat terjadi. Saudara, di mana ada jalan buntu, di situ ada jalan keluar saat kita berseru kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi yang pertama, pada saat kita mengalami pergumulan berat, berada di jalan buntu yang tidak ada jalan keluar, kita masih punya jalan di atas. Kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pasti tolong, dan Tuhan memberikan mujizat bagi kita. Amin, saudara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita akan baca dari Keluaran 14 ayat 16. Saya akan bacakan buat saudara. Keluaran 14 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Hal yang kedua, jika kita, saya dan saudara berada di jalan buntu, yang kita lakukan adalah seperti yang dilakukan bangsa Israel. Pertama, bangsa itu berseru-seru kepada Tuhan. Dan yang kedua, di dalam Keluaran 14 ayat 16 dikatakan tadi, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke laut. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa. Jadi hal yang kedua, setelah kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita. Mari kita mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan bagi kita.
Saudara, seandainya pada saat Musa mendengar perkataan Tuhan ini untuk mengangkat tongkat dan mengulurkan tangannya ke laut, dan Musa tidak melakukan, mujizat mungkin tidak akan terjadi karena Musa nggak mau mendengarkan suara Tuhan. Tetapi pada saat Musa patuh dan taat akan suara Tuhan, setelah mereka berseru-seru, Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Musa tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Musa hanya patuh dan taat apa yang Tuhan katakan. Dia mengangkat tongkatnya dan mengulurkan ke atas laut, dan mujizat terjadi. Apa yang tidak pernah terpikir di dalam logika Musa, mujizat Tuhan sediakan. Laut itu terbelah sehingga bangsa Israel dapat melalui laut itu. Artinya, hal yang kedua yang perlu kita lakukan saat kita mengalami pergumulan berat dan berada di jalan buntu, seolah-olah tidak ada jalan keluar, kita berseru kepada Tuhan dan kita mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan. Saudara, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami permasalahan, pada saat kita tertekan, pada saat kita berada di jalan buntu, pada saat harapan itu hilang lenyap, pada saat tidak ada jalan keluar, bukannya kita yang mendengar dan melakukan suara Tuhan, tetapi kita mulai mengatur Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Engkau tolong saya dengan cara begini dan begitu, supaya saya terlepas dari permasalahan ini. Bukannya kita yang mendengar suara Tuhan, tapi kita yang memerintahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu seturut keinginan kita. Saudara, di dalam 2 Samuel 22 ayat 7, Raja Daud, raja yang besar, juga pernah mengalami berada di jalan buntu. Saat dia berada di dalam kesesakan, saya akan bacakan buat saudara 2 Samuel 22 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku ini adalah Daud, dalam kesesakan. Kesesakan ini bukan berarti Daud sedang menderita penyakit corona, saudara. Bukan pula Daud sedang sesak nafas, tetapi ini adalah gambaran kesesakan yang dialami Daud. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ini adalah yang dilakukan oleh Daud saat Daud dikepung oleh musuh. Dan Daud berada di jalan buntu, tidak tahu harus bagaimana. Saul mengejarnya akan membunuh dia, seperti orang gila yang akan membunuh budi. Dan Daud berseru kepada Tuhan, sekalipun Daud raja yang besar. Saudara, itulah sebabnya mari setiap kita, apapun yang terjadi, pergumulan, permasalahan, bahkan kita berada di jalan buntu yang tidak ada jalan keluar, hal pertama yang perlu kita lakukan, kita berseru kepada Tuhan. Hal kedua yang perlu kita lakukan, kita mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan. Karena pada saat kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita. Amin, saudara. Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat kita berada di jalan buntu? Kita perlu berserah kepada Tuhan. Amin. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 saya bacakan buat saudara. Serahkanlah. Ayat ini diawali dengan sebuah kata, serahkanlah. Serahkanlah ini menggunakan bahasa Yunani epirikto. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan casting. Jadi artinya adalah serahkanlah, ini artinya melepaskan seluruhnya, melemparkan seluruhnya.
sehingga tidak ada hubungan. Saya baca selengkapnya. Serahkanlah epireto, casting, segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara engkau. Saudara, kalau di dalam istilah pelayaran, casting, cast off ini adalah pada saat kapal sandar di dermaga. Kapal ini kan terikat di dermaga, ada ikatan di depan, di belakang, dan di tengah, supaya kapal ini tidak bergerak, supaya kapal ini kalau ada angin dia kuat, tertahan. Dan setelah kapal ini selesai melakukan aktivitasnya, kapal harus pergi. Bagaimana kapal harus pergi? Dia harus cast off the line. Dia harus melepaskan tali itu dari dermaga. Kapal ini tidak akan pernah bisa pergi dari dermaga kalau tidak benar-benar dilepaskan seluruh talinya. Dan dalam istilah pelayaran dikatakan cast off the line forward, misalnya. Lepaskan tali depan, lepaskan tali belakang, lepaskan spring line, tali tengah. Artinya kapal ini sudah bisa benar-benar dikatakan casting off jika dia sudah benar-benar lepas dari dermaga, sehingga tidak ada tali yang tersisa, sehingga tidak ada hubungan lagi antara dermaga dan kapal. Nah, firman Tuhan katakan, serahkanlah, casting, epirito, lepaskan kekhawatiranmu, buang kekhawatiranmu, benar-benar buang maksudnya. Bukan kekhawatiran yang masih ada tersisa, tali terikat di dermaga. Maksudnya serahkanlah total kekhawatiranmu kepada Dia, karena Dia yang memelihara engkau. Amin, saudara. Saudara, kesimpulan dari renungan singkat pagi ini, saat kita berada di jalan buntu, yang pertama harus kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Kita berdoa. Kalau orang budik yang tidak pernah beribadah, yang tidak pernah berdoa saja, pada saat terpaksa di jalan buntu dia berdoa, apalagi saya dan saudara. Tentunya hal yang pertama yang kita lakukan, kita berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau mendengar suara Tuhan dan melakukan, bukan meminta Tuhan melakukan apa yang kita mau. Yang ketiga, cast off, casting, epirito, lepaskan seluruhnya, buang seluruhnya kekhawatiran yang ada di dalam diri saudara dan saya, menyerahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Amin, saudara. Ayat terakhir buat saya dan saudara, kita akan baca di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin, saudara. Inilah janji Tuhan. Inilah kekuatan bagi kita. Jika kita saat ini sedang bergumul dengan sesuatu yang sangat berat, berada di jalan buntu, ingat, kita bisa bertemu dengan Tuhan di jalan buntu. Nah, di mana ada jalan buntu, di situ ada jalan keluar saat kita bersama Tuhan. Amin. Dan Tuhan memberikan janji buat saya dan saudara, mari datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, jika Tuhan memberi kelegaan, Tuhan tidak pernah memberi kelegaan separuh-separuh. Kelegaan yang Tuhan berikan benar-benar melegakan. Namun ada hal yang perlu kita lakukan. Kita harus berseru kepada Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan, dan kita mau melakukan perkataan Tuhan, sekalipun kita tidak tahu hasil dari apa yang kita lakukan. Seperti Musa tidak tahu bahwa mujizat akan terjadi dengan laut terbelah. Yang Musa lakukan hanya taat patuh apa yang Tuhan katakan. Dan yang ketiga, kita harus berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya, segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kegelisahan, segala beban kita
kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dan pada akhirnya janji Tuhan diberikan buat saya dan saudara. Mari datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberi kelegaan. Dan kelegaan daripada Tuhan benar-benar melegakan. Amin saudara. Renungan singkat hari ini kiranya menguatkan setiap kita, saya dan saudara, supaya kita tetap teguh bertahan apapun keadaan kita, kondisi kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan tutup dengan doa untuk renungan firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak tahu apa yang kami kerjakan. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan kami. Namun kami percaya Tuhan, saat kami berada di dalam kesesatan, saat kami berada di dalam jalan buntu, saat kami mengalami pergumulan dan masalah, kami tahu bahwa kami harus berseru kepada Tuhan. Dan kami juga mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kami berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan kami, menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau yang memelihara kehidupan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mengamini janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk datang kepadamu dalam keadaan letih lesu dan beban berat, karena Engkau Tuhan Allahku. Engkau akan memberi kelegaan bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau, yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ajar kami Tuhan bukan hanya untuk mengerti firman-Mu, namun beri kekuatan bagi setiap kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami memohon dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.